Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 6. Demikian bunyinya. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum Yesus Kristus lahir di dunia, ternyata ada seorang perempuan yang mandul, yang tidak memiliki seorang anak. Dalam dua puji-pujiannya, ia membuat suatu identifikasi yang memberikan pemahaman yang luar biasa tentang kepribadian Allah yang sebenarnya. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kebalikannya adalah orang-orang masih banyak yang beranggapan bahwa kematian adalah akhir, dan setelah kematian maka tidak ada sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan penolakan itu juga terjadi kepada pribadi Yesus Kristus ketika berbagai hal dipertanyakan kepada Kristus tentang kehidupan seseorang di masa depan. Ketika seseorang mati, apakah yang akan terjadi? Ketika seseorang menikah dan kemudian suaminya meninggal dan ia kemudian menikah dengan adiknya, maka siapakah yang menjadi suaminya ketika ia dibangkitkan nantinya? Pertanyaan-pertanyaan itu sering sekali kita temukan di Perjanjian Baru, dan sebenarnya ada kelompok yang tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Tetapi Hana dalam pemahaman yang sangat luar biasa ini telah memberikan kita pemahaman yang sangat teliti dan sangat mendalam bahwa Tuhanlah yang mampu mematikan dan menghidupkan. Dan Yesus pernah berkata bahwa kita sebenarnya tidak perlu takut dengan yang mampu membunuh daging tetapi tidak mampu membunuh roh. Itu mengapa hanya Tuhanlah yang mampu melakukan kedua hal ini sekaligus. Ia mampu membunuh daging dan ia juga mampu membunuh roh. Dan satu hal yang kita telah temukan ketika kita menjadi pengikut Kristus, sama seperti Hana dalam rasa syukurnya, meskipun ia belum memiliki keturunan, tetapi ia memiliki pengharapan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan sebatas luar biasa, tetapi Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Sehingga lihatlah bagaimana Hana memuji Tuhan. Ia berkata, tidak perlu seseorang menjadi sombong, karena Tuhan maha tahu. Banyak sekali orang yang langsung berburuk sangka tentang apa yang ia terima, padahal sebenarnya Tuhan sedang merencanakan hal yang luar biasa di kemudian hari. Tetapi karena berburuk sangka, ada orang yang akhirnya mencoba untuk melawan otoritas Allah dan menjauh dari Allah dalam kasih karunia yang sudah ia terima selama ini. Dan inilah yang menjadikan orang semakin banyak meragukan tentang Tuhan dalam kehidupannya, padahal sebenarnya banyak berkat yang sudah ia terima. Saudaraku yang terkasih, siapakah yang maha dahsyat selain Tuhan? Tentu tidak ada. Jika kita bisa hidup saat ini juga adalah anugerah. Tetapi yang terpenting adalah, jika aku akan mati, apakah aku masih memiliki pengharapan untuk kebangkitanku nantinya? Orang sering sekali bercita-cita mati dengan wajar, tetapi ternyata ketika kita bandingkan dengan Perjanjian Baru, malahan murid-murid Yesus
Lebih banyak yang mati tidak wajar. Mengapa? Karena konsekuensi mereka untuk mengikut Kristus. Jika kita sampai sekarang ini hanya bermimpi mati di tempat tidur, maka sebenarnya ada sesuatu yang stagnan dalam diri kita. Mengapa? Karena kita hanya ingin berada di dalam zona nyaman, tidak mau keluar dari zona nyaman ini. Dan perhatikanlah bagaimana Hana bisa keluar dari zona nyaman itu. Ketika banyak orang meragukan dirinya, bahkan ia merasa cemburu ketika suaminya memiliki anak dari istrinya yang lain. Ada kecemburuan dalam dirinya, tetapi ada sesuatu hal yang positif yang kemudian ia kembalikan, dan ternyata dia menemukan suatu pujian yang luar biasa tentang otoritas Allah di dalam dirinya. Tuhanlah yang mampu memberikan segala sesuatunya, bahkan yang mati ia dapat bangkitkan. Dan inilah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita, saudaraku, karena ternyata ketika kita akan mengakhiri hidup kita di dunia ini nantinya, kita masih memiliki pengharapan dalam kehidupan yang kekal nantinya. Kiranya Tuhan menyertai saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengertian yang Tuhan lahirkan bagi kami lewat pujian Hana. Kiranya Tuhan meneguhkan hati kami dan menumbuhkan pengertian yang teguh dalam diri kami, bahwa hanya Engkaulah yang patut untuk dipuji dan dimuliakan. Ampunkan kekurangan kami ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.